Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq Watawasaw bisabr. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah ini mari kita kembali memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah, al-ma'murat. Baik al-ma'murat ini al-wajibat, hal-hal yang memang harus kita lakukan, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yang bersifat iqtidaan jaziman, hal yang harus kita lakukan, maupun perintah Allah yang bersifat ghairu jazim, perintah yang bersifat anjuran atau sesuatu yang sebaiknya kita lakukan. Kita tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah. Al-manhiyat ini bisa dalam bentuknya al-muharramat, hal-hal yang memang diharamkan, yang harus kita tinggalkan, yang bersifat talabut tarki jaziman, sesuatu yang harus kita tinggalkan secara pasti, secara harus, yang tidak boleh tidak, maupun hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan yang disebut dengan makruh atau ghairu jazim, sesuatu yang bersifat anjuran yang sebaiknya kita tinggalkan. Inilah yang menjadi sangu, menjadi modal kita untuk bisa meraih, bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan di dunia ini, terutama nanti dalam kehidupan di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah, agama ini memberikan tuntunan kepada kita, memberikan syariat agar supaya manusia berada di dalam kebaikan, memberikan guidance, memberikan panduan kita agar supaya kehidupan kita ini betul-betul berada di dalam kemanusiaan yang sesungguhnya, seperti yang diinginkan, seperti yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini dengan segala fitrahnya, dengan segala karakter yang dimiliki, mempunyai hal-hal yang berbeda dengan hampir semua makhluk yang lain. Maka oleh karena itu ada sekian syariat di dalam agama, yang inti dari semua syariat, aturan-aturan yang diberikan oleh Allah itu adalah untuk menjaga, memelihara, dan membangun terhadap kemanusiaan yang ada pada diri setiap manusia ini, agar supaya tetap berada dalam kemuliaan. Masyarul muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk syariat itu Allah mensyariatkan berbagai macam bentuk ibadah. Ibadah itu sesuatu yang bersifat masyru'iyah. Masyru'iyah itu artinya sesuatu yang disyariatkan. Ada aturan, ada ketentuan yang diberikan oleh agama terhadap apa yang mestinya kita lakukan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang langsung bersifat nas, yang tidak langsung biasanya bersifat ijtihadiyah, sesuatu yang digali oleh para mujtahid, para imam untuk memahami dan menyempurnakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu. Ibadah itu kalau kita lihat kemuliaan yang diberikan Allah, keistimewaan fadail dan khasais, keistimewaan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah pada setiap ibadah itu bisa berbeda, bisa berbeda-beda. Ada yang menempel pada zatnya ibadah itu sendiri, ada yang menempel pada waktu, ada yang menempel pada tempat.
Yang menempel pada tempat itu contohnya adalah ibadah haji. Ibadah haji ini oleh Allah diberikan begitu banyak kemuliaan karena tempat, karena tempat. Sehingga ibadah haji itu bersifat badaniyah, karena kita melakukan napak tilas terhadap proses sejarah kehidupan yang secara faktual telah terjadi di dalam kehidupan manusia ini, terutama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Ibadah haji itu ibadah yang kemuliaannya menempel pada tempat. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk datang ke sana. Berbeda dengan ibadah yang kemuliaannya itu menempel pada waktu. Maka dimanapun kita bisa melakukan itu. Tempat manapun kita bisa melakukan ibadah yang menempel pada waktu. Tahajud itu menempel pada waktu, di waktu sahur. Salat duha itu di waktu duha. Yang namanya puasa di bulan Ramadan itu menempel pada waktu namanya Ramadan. Tapi untuk haji tidak. Allah menentukan bahwa kemuliaan yang bisa diperoleh oleh seseorang di dalam melakukan ibadah itu menempel pada waktu itu, pada tempat. Di sana ada tanah yang disebut dengan tanah Haramain, dua tanah haram di Makkah dan Madinah. Allah menunjuk dalam kawasan tertentu di daerah Makkah dan Madinah, itu oleh Allah disebut dengan tanah haram. Tanah yang diberikan proteksi hukum secara khusus, yang bisa dalam banyak hal berbeda dengan tanah di luar tanah haram itu. Di antara yang paling bisa kita lihat adalah mamnu'ud dukhul ghairul muslim. Dalam kawasan yang dimasukkan dalam tanah haram itu, baik di Makkah maupun Madinah, selain orang muslim tidak boleh masuk di tanah itu. Mamnu'ud dukhul ghairul muslim. Begitu pula pada aspek beberapa ibadah. Di tanah haram itu banyak hukum yang dikecualikan, yang berbeda dengan tanah di luar haram, termasuk qat'us syajarah, memotong pepohonan, berburu binatang buruan, baik dalam keadaan ikhram maupun di luar ikhram itu dilarang di sana. Allah memproteksi wilayah itu dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Itu karena tempat. Allah memberikan kemuliaan itu karena tempat. Ka'bah itu ditunjuk oleh Allah menjadi tempat yang penuh dengan kemuliaan. Di sana di dalam Ka'bah itu pun ada beberapa bagian yang oleh Allah diberikan kemuliaan khusus untuk berdoa. Namanya multazam. Multazam itu tempat yang antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di tempat itu Allah memberikan satu kondisi yang berbeda dengan di tempat yang lain, di mana doa di tempat itu sangat mustajabah. Itu semua ya kehendak Gusti Allah. Allah yang menunjuk sesuatu yang mestinya biasa lalu menjadi luar biasa. Yang menentukan itu Gusti Allah. Yang menentukan itu Gusti Allah. Ketika Allah menghendaki yang namanya batu, yang disebut dengan Hajar Aswad itu mulia, dia akan menjadi mulia. Sehingga ketika Sayyidina Umar hendak melakukan tawaf lalu kemudian dia mencium Hajar Aswad itu, Sayyidina Umar protes, setengah itu melakukan bentuk gremeng lah gitu ya. Saya tahu bahwa annaka hajar, kamu ini batu. Andai kata saya tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, qabbalaka ma qabbaltuka abadan. Kalau bukan karena Allah yang menunjuk kamu sebagai tempat yang dimuliakan dan Rasul lalu kemudian mencium kamu, maka saya tidak akan pernah mencium terhadap kamu. Artinya sesuatu akan menjadi mulia ketika Allah menunjuk dan memuliakan sesuatu itu. Semua bisa terjadi seperti itu. Manusia yang dikehendaki oleh Allah punya kemuliaan, diridani Allah, dekat dengan Allah, dikasih sayang Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan ketika Allah menghendaki manusia itu menjadi mulia, tempat itu menjadi mulia. Maka yang harus kita lakukan adalah senantiasa kita mendekat kepada Allah, bagaimana Allah memberikan anugerah, kemuliaan, terutama menjaga kehidupan kita ini agar betul-betul di dalam kebaikan untuk seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, setiap ibadah itu pasti dimensinya dua hal. Ibadah itu pasti punya dimensi formal, normatif, yang bersifat jasadiyah.
Ada sesuatu yang bersifat asyurut wal arkan. Dalam haji itu arkan wal wajibat. Itu yang menentukan sahnya sebuah ibadah. Sholat ada syarat dan rukun yang menjadi standar. Apakah sholat itu sah apa tidak? Tetapi di luar dimensi yang bersifat jasadiyah, ada sesuatu yang bersifat ruhaniyah. Sesuatu yang bersifat substansi dari setiap bentuk ibadah. Sholat juga demikian, zakat juga demikian, puasa juga demikian. Poso sah, tapi kayak untuk ganjaran itu juga bisa. Ganjarannya hanya seperempat, hanya setengah. Sholat juga begitu. Haji juga demikian. Haji yang sah belum tentu dia diterima oleh Allah. Maka dalam haji kemudian muncul istilah mabrur. Mabrur adalah ketika haji itu dilakukan, bukan hanya sekedar memenuhi terhadap keabsahan, sahnya sebuah ibadah haji, tetapi dia memenuhi terhadap substansi dari ibadah haji itu sendiri. Ketika Nabi ditanya, mabrur itu apa? Malbir ya Rasul, dalam haji. Justru Nabi menjawab, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kemabruran oleh Nabi itu bukan hanya terkait dengan keabsahan saja, tetapi adalah bagaimana orang yang melakukan ibadah haji itu mampu membangun dirinya dengan segala hal yang menyebabkan terlukanya kemabruran sebuah haji itu. Maka hajjun la yukhalituhu ismun wala rafas wala fusuk, yang oleh Nabi digambarkan ketika orang yang haji itu sudah mampu membangun cinta di dalam kehidupannya, mencintai kepada sesama seperti dia mencintai pada dirinya sendiri, maka itulah sesungguhnya haji itu akan layak dikatakan mabrur. Dia tidak punya ambisi yang berlebihan untuk menjadi sesuatu yang ibadah, gak kudu royoan, gak kudu menyakiti yang lain. Ketika dia punya kehendak untuk melakukan suatu ibadah di sana, orang kok memaksakan diri yang lalu harus menyakiti orang lain. Justru ketika kita mencintai orang lain sama dengan apa yang kita cintai untuk diri kita, nek wong iku kepingin nyumer hajar aswad ya wis, aku tak ngalah karena dia mencintai itu. Dalam kasus ini ibadah haji itu, itulah yang menjadi ukuran mabrur. Maka standarnya adalah wala rofasa, wala fusuk, wala jidal. Ini semua terkait dalam konteks kehidupan sosial yang menentukan apakah haji itu layak dapat ganjaran apa ora, mabrur apa tidak, yang oleh Nabi digambarkan ketika haji itu mabrur akan mendapatkan surganya Gusti Allah. Oleh karena itulah maka kita berdoa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk terus menyempurnakan ibadah kita, termasuk diberikan kekuatan melaksanakan ibadah haji. Kita mendatangi tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, dan lalu kemudian semua para jamaah yang sekarang melaksanakan ibadah haji, termasuk pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang melaksanakan gawe besar untuk umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin, semuanya diberikan selamat dan diberikan hajjan mabrur wa sa'yan masykur wa dzamban maghfur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اختم لنا يا الله بالإيمان، اختم لنا بالإسلام، اختم لنا بحسن الخاتمة. يسر لنا يا الله زيارة الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا تجعل هذا الحج آخر حجنا وأهدنا ببيتك الحرام برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.